Satu. Yang terkait Bapak Menteri Pamekasan dan Keraton yang kami hormati Bapak Ustadz Lukman Habib SADMAG, yang kami hormati Bapak dan Ramil Sekras Keraton beserta jajarannya, yang kami hormati Kapolsek Keraton atau penyewakili beserta jajarannya. Berikut akan kami sampaikan susunan acara dari kegiatan ini. Pertama adalah pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga sambutan, yang keempat acara tausiah, dan yang kelima penutup. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Acara berikutnya adalah sambutan. Sambutan pertama adalah dari Bapak Menteri Pamekasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu rasulillah la haula wa la quwata illa billah. Puji syukur kita akan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita semua nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga bisa hadir dalam rangka silaturahim dan pengajian yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Pimpinan Pesantren Keraton Kota Yogyakarta beserta kegiatan yang dilaksanakan oleh mitra kerja kami dari Dan Ramil 11 berupa komunikasi sosial dengan komponen masyarakat. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang sangat kita sahabat di zaman. Pada kesempatan ini juga nanti akan disampaikan kaitannya kegiatan komunikasi sosial dengan komponen masyarakat ini oleh Dan Ramil 11 Keraton dan juga Ustadz kita. Nah, ini juga memperkuat mitra kerja khususnya di Kementerian, lebih khusus di KUA. Dia adalah nanti perkenalan sendiri. Bagi saya pribadi tidak asing lagi karena dia adalah mitra kerja saudara. Pada saat itu di 2008-2009 saya bertugas di Kecamatan Kota Gede, beliau Kepala KUA Kecamatan Kota Gede, dan malam kemana sampai dengan Wiro Brajan dan sebagainya. Juga beliau adalah juga pembimbing haji kami. Alhamdulillah ini kerja bareng yang luar biasa. Untuk itu sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir. Saya berdoa, saya berharap mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Bapak Ibu yang hadir di sini beserta keluarga senantiasa diberi kesehatan, rezeki yang halal dan thayyibah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kalau punya uang yang cukup bisa bersama dengan Pak Lukman Hakim nanti direke tindak ke Mekah. Amin. Mau umroh nanti dengan Pak Lukman sebagai pembimbing, insya Allah. Nah, kalau lebih waktunya kan lebih pendek. Kami itu kalau ada kekurangan saya mohon maaf.
nanti sedikit akan disampaikan Pak Kusbandono kegiatan khusus untuk pagi hari ini. Matur nuwun, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya adalah tausiah dengan tema Santun Ramadan yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Lukman Hakim SAGMAG. Kepada Bapak Lukman Hakim, silakan. Monggo sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak Ibu, kita tadarus dulu ya. Siap. Saya membaca, nanti Bapak Ibu menirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Bapak Mantri Pamong Praja Kementerian Keraton beserta segenap unsur Forkopimka Kementerian Keraton, yaitu Bapak Dan Ramil Keraton, Ibu Kapolsek Keraton atau yang mewakili, Kepala Puskesmas, Kepala KUA, Bapak Ibu Lurah, baik itu Patean, Kadipaten, dan Panembahan. Yang saya sebutkan semua sudah saya sewani. Alhamdulillah. Beserta Bapak Ibu pejabat Pamong Praja di Kementerian Keraton, para tokoh masyarakat yang hadir, semuanya saja rahimakumullah, yang mudah-mudahan kita semuanya ini selalu dimuliakan, dirahmati, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kita bersyukur kepada Allah karena masih dikaruniai nikmat sehat, yang dengan itu kita dapat melaksanakan tugas kita selaku pelayan dan pengayom masyarakat sesuai dengan ketugasan kita masing-masing. Pak Mantri beserta jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tema pengajian pagi hari ini adalah Song-song Ramadan, yang orang
kadang-kadang menyebut tarhib Ramadan. Yang benar tarhib apa tarhib apa tarhib Bapak Ibu, sebab meh podo niki. Oh tartib. Nek tartib niku tertib. Tarhib ya. Ada tarhib, ada tarhib. Tarhib itu dari kata rohaba, menyambut dengan gembira. Orang Arab kalau menyambut tamu kok marhaba, marhaba gitu, terus pelukan, terus cipika-cipiki, nah, itu tandanya dia menyambut dengan sukacita, ya, dengan lapang dada, ya, dengan senang hati, marhaba, marhaba begitu. Ya, maka menyambut Ramadan disebut tarhib. Pakai hak, kalau bahasa Arabnya itu boleh juga tarhib Ramadan, menyambut dengan penuh sukacita datangnya bulan Ramadan. Ada yang bilang tarhib ya, pakai ghain, bahasa Indonesianya pakai huruf GH, itu kan mewakili ghain, transliterasinya. Tarhib itu dari kata rohoba, seneng ya. Tarhib Ramadan itu mencintai Ramadan. Berarti tarhib juga boleh dipakai. Yang satunya tarhib pakai H ya, pakai H atau pakai H. Kalau tarhib itu terjemahannya ancaman. Terorisme itu bahasa Arabnya irhab, pelakunya irhabi ya. Nah itu terorisme. Tarhib Ramadan itu ancaman Ramadan. Nah maka kita memakai yang dua tadi, boleh tarhib, boleh tarhib ya. Kalau yang ketiga kurang tepat, walaupun ada juga apa itu ancaman bagi orang yang lalai terhadap puasa Ramadannya. Nah, kalau mau pakai istilah yang tarhib atau tarhib itu. Nah tadi ayat yang kita baca surat apa Bapak Ibu? Surat Al-Baqarah ayat 183. Itu adalah ayat yang nanti sebentar lagi populer ya, karena akan sering dibaca oleh khotib, oleh para penceramah. Apa ayat itu? Ayat itu adalah SK ya, kekancingan. SK bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman ya. Jadi yang dituju oleh SK itu adalah ya ayyuhalladzina amanu, ya wahai orang-orang yang beriman. Jadi itu SK-nya, springnya ya dan ya surat perintahnya. Apa bunyi perintahnya? Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Nah itu Bapak Ibu kalau mau ibadah harus tahu SK-nya, karena ibadah itu kita laksanakan karena ada SK. Bapak Ibu kok sholat kenapa? Karena ada SK-nya. Lah kok membayar zakat kenapa? Karena ada SK-nya. Kok panjenengan tindak haji? Kok panjenengan melaksanakan umroh? Kenapa? Karena ada SK-nya. Nah SK itu penting. Tanpa ada SK jangan ada kegiatan Bapak Ibu. Tidak, karena tidak sesuai dengan SK-nya. Nah kita mendapatkan kekancingan, mendapatkan surat perintah, tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ada SK. SK ini penting. Lah kok patroli apa itu keamanan ketertiban masyarakat, kenapa? Karena ada SK-nya. Selaku polsek ya. Kok ada operasi sosial dan cinta tanah air, kenapa? Oh karena Koramil ada SK-nya.
Lah kok memberikan perintah kepada lurah-lurah, kenapa? Oh, karena ada SK-nya selaku mantri pamong praja. Nah, kita kok puasa kenapa? Karena ada SK-nya. Ada surat keputusan, ada surat perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berpuasa. Lanjut. Perintah itu pasti ada tujuannya ya Bapak Ibu. Kalau di dalam surat perintah kedinasan itu ada konsideran, mengingat, menimbang, memutuskan, menetapkan. Nah itu surat perintah dari Allah kepada kita untuk berpuasa juga ada tujuannya. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu outputnya atau outcome-nya. Nah, bedanya output sama outcome apa Bapak Ibu? Itu kan sama-sama hasil ya. Ada yang mengatakan output itu hasil yang didapat seketika. Kalau outcome itu hasil yang didapat dalam jangka panjang. Nah, tujuan Allah memerintahkan kita berpuasa itu la'allakum tattaqun. Output dan outcome-nya, tujuan jangka pendek dan jangka panjangnya adalah agar kalian semua menjadi orang yang bertakwa. Mengapa kok Allah menjadikan kita orang yang bertakwa? Karena pada ayat yang lain, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua itu adalah yang paling bertakwa. Ya, di dunianya mulia, di akhiratnya mulia. Ya, di dunianya pasti akan disegani. Wah, Pak Mantri yang bertakwa itu pasti akan disegani. Pak Polisi yang bertakwa pasti akan lebih disegani oleh masyarakat. Pak tentara kita yang bertakwa itu pasti akan disegani masyarakat. Para aparatur yang bertakwa ini ya pasti akan lebih disegani oleh masyarakat. Karena apa? Ketakwaan itu akan muncul di dalam performa, di dalam penampilan kita, di dalam pelayanan kita. Ya, karena ada apa? Ada inner power, ya, kekuatan di dalam diri kita yang kemudian terpancar ketika kita berhadapan dengan orang lain. Dalam hal ini kalau tugas kita pelayanan, ketika kita melayani, maka pancaran ketakwaan itu akan terbawa di dalam pembawaan kita. Maka Bapak Ibu, output dan outcome ini yang perlu kita pegang. Oh, aku ini poso, ada hasil yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Supaya saya itu menjadi orang yang bertakwa. Tetapi untuk mencapai hasil yang ideal itu sepertinya sulit. Sehingga Nabi memberikan peringatan kepada kita. Apa peringatan dari Rasulullah? Salah satunya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, nomor hadisnya 2650. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "A'ifu syiyam, fa inna syiyama laisa minat ta'ami wala minas syarab, walakinna syiyama minal ma'ashi, fa idza shoma ahadukum fajahila alaihi rajulun aw syatamahu falyakul inni shaimun." Nah, ini warningnya dari Rasulullah.
Kamu itu puasa mencapai hasil ideal dengan output menjadi orang yang bertakwa itu orang gampang loh. Ya. Maka kata Nabi, aifusyam, muliakanlah puasa. Aifu itu dari kata afafa, Bapak Ibu. Afafa itu memuliakan, mensucikan. Dan ini termasuk salah satu akhlakul karimah. Akhlakul karimah seorang muslim itu apa? Punya sifat afif, ya, atau iffah. Iffah. Kalau ada orang yang namanya iffah, itu sama orang tuanya diharapkan menjadi orang yang memuliakan, ya, orang yang mulia dan memuliakan. Iffah itu mulia. Cara Jawane napa nggih? Sembodo. Nek sembodo mboten nggih. Sembodo niku ora wani ngomong gelem nglakoni to nggih. Niku sembodo. Wah, sesuk mangkat jam 7:30 yo siap. Jebul jam 09.00 lagi teko. Niku ora sembodo. Wong wingi ngejak 7:30 kok jam 09.00 jedul misalnya. Iffah niku perwira. Perwira ya. Terjemahan bahasa Jawanya perwira. Perwira niku mau menjaga kehormatannya. Nggih, ngaten. Jadi umpamane orang yang iffah itu seandainya kepepet butuh pun dia tidak akan sambat, apalagi minta. Misalnya saya bikin rumah, orang tua saya kan terus tahu toh Bapak Ibu. Nah, terus ngendika, "Le, kaya ana duit rung kanggo le, nek arep mbok nggo ya nggonen," misalnya. Jadi saya butuh banget toh Bapak Ibu. Neng karena saya itu kepinginnya itu perwira ngaten, wah mboten Pak, pun sekat ya, pun sekat. Walaupun neng berarti wah mbok yo ya. Mbok rasa ngendika langsung dibrukke semen ngono ya. Ya misalnya. Ya, tapi karena saya ingin menjaga pun Pak mboten sampun cekap kok. Nah, itu namanya iffah Bapak Ibu. Itu akhlakul karimah kita. Niku rak wong Jawa ahline to nggih. Wong Jawa iki ngelih kok ora ngelih kok. Wah, sampun mboten kok. Ngoten niku. Monggo dawuh sampun mboten kok ya. Kepidak sikile wae sing njaluk ngapura awake kok wah ngapunten nggih. Ya. Nah, itu adalah sikap iffah kita. Kata Nabi, aifusyam, muliakanlah puasa. Kalau kamu kepingin puasamu itu nanti outputnya itu kamu bertakwa, maka caranya aifusyam, muliakanlah puasa. Fa inna syiyama laisa minat ta'am. Ingat, puasa itu bukan hanya menahan makan, bukan hanya soal tidak makan, wala minasyarab, dan bukan hanya soal tidak minum, walakin nasyama minal ma'asi, tetapi yang namanya puasa itu adalah menahan dirimu dari al-ma'asi, dari perbuatan maksiat. Sampai di sini poinnya bisa ditangkap ya Bapak Ibu. Nah, ini pengajiannya kali ini ora tak lucu ya. Sebentar lagi selesai, tapi kita inti-intinya saja. Nah, itu untuk mencapai output yang diharapkan itu kita harus memuliakan puasa. Puasa bukan hanya soal tidak makan, tidak minum, tetapi inti dari puasa adalah menahan diri kita dari perbuatan maksiat. Dengan puasa itu hendaklah juga kita tertahan dari perbuatan maksiat. Bentuknya apa? Ya, actionnya bagaimana? Fa'idha shoma ahadukum, kalau seseorang sedang puasa, kalau kalian sedang puasa, fajahila alaihi rajulun, kok ada seseorang yang jahili, ya, jahili ini artinya kok sama Bapak. Fajahila itu ya dari kata jahala, orang yang membodohi. Bahasa Indonesia ini jadi jahil orang gitu.
Kita berpuasa kok ada orang yang jahili, au syatamahu, atau ngelarani, memukul kita, ya, melukai kita, baik fisik maupun perasaan kita, itu lumrahnya awake dhewe kudune nesu to nggih Bapak Ibu. Nek ra nesu banget to nggih. Wah, ora lanang kuwi jiri ngono. Bingono kok meneng wae. Tapi enggak Bapak Ibu. Kata Nabi, jangan menuruti emosimu, tetapi fal yakul inni shaimun. Katakanlah aku sedang berpuasa. Saya sedang berpuasa. Pun ngoten niku mawon puasa ditambahi. Lagi poso kok le jajal kok bar bodo tak ajar kowe. Nah, itu namanya enggak jadi sabar. Ya sabar itu lagi poso lo Mas, lagi poso lo Mbak, awake dhewe lagi poso lo, sabar lo. Nah, itu narasi-narasi seperti itu yang diharapkan dari orang yang berpuasa. Maka apa, puasa itu berarti melatih kita sabar kan Bapak Ibu. Sabar itu kan ada 3 macam. As-sabru fil ibadah, sabar di dalam mengerjakan ibadah. Sholat sabar, tarawih sabar, nglakoni poso sabar. As-sabru fi imsakil maksiyah, sabar ketika di dalam mencegah diri dari perbuatan maksiat. Kemudian as-sabru anil musibah, bersabar diri ketika menghadapi musibah. Itu hasil ikutan yang didapat orang yang berpuasa. Outputnya tadi takwa. Orang yang bertakwa itu nggowo barang sing apik-apik Bapak Ibu. Ya termasuk kesabaran itu lah sandangane wong sing takwa tuh nggih. Orang yang sabar itu ya. Ketika kita berpakaian sabar itu wah luar biasa. Ketika kita memberikan pelayanan pengayoman dengan penuh kesabaran, menikah luar biasa, dan itu memang hasil ikutan dari output puasa. Orangnya takwa, sandangannya sabar. Orang yang bersabar itu apa? Di dalam Al-Quran salah satunya surat Al-Insan itu Allah mengatakan fajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Allah akan membalas mereka, orang-orang yang beriman itu, dengan apa? Jannatan, dengan surga. Wah, balasannya langsung grand prize. Nah, surga ora grand prize to nggih. Wa harira, masuk surganya pun orang mlebu bledeng kok sik ana pembagian seragam. Nah, seragam sutra, harira. Kalau sekarang kan kampung-kampung tidak diperkenankan pakai sutra dulu. Nanti di surga ada pembagian seragam. Awak dhewe rak seneng to nek ana pembagian seragam. Pemenang gratis plus ongkos jahit. Wah, seneng. Nah, besok juga ada pembagian seragam seperti itu. Kenapa kok mendapatkan grand prize surga itu? Bima sabaru, dikarenakan kesabarannya. Sabar itu bawaannya orang yang bertakwa. Orang yang sabar itu orang yang memenuhi kriteria untuk masuk surga. Insya Allah kita semuanya ini, Allahumma amin. Demikian renungan pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Alhamdulillah saya bisa ketemu dengan sesepuh senior saudara saya Mas Widodo. Ini sudah lama kami saling kenal. Mohon maaf segala kekurangan dan kekhilafan. Insya Allah lain waktu bisa kita lanjutkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian sebelum menutup ada sedikit pengumuman bahwa infak yang terkumpul pada hari
pagi hari ini berkumpul mencapai Rp220.000. Alhamdulillah, kami semoga menjadi berkah bagi kita semua. Acara selanjutnya adalah penutup. Kita tutup acara ini dengan berdoa bersama-sama. Alhamdulillah, kami akan menuju pondok. Terima kasih. Kembali ke karya. Mas Iman.